bahwa tujuan utama dibentuk LPTQ ini pada dasarnya adalah anak-anak memahami Al-Quran, anak-anak cinta dengan Al-Quran, anak-anak senang dengan Al-Quran, dan mampu membumikan Al-Quran di mana mereka nanti berada. Antara beberapa prestasi yang pernah kami capai itu, yang pernah didapatkan oleh para santri, itu tahun 2021 ini kita dapat juara 1 Syarhil Quran Putra yang mewakili Banda Aceh. Kemudian Tilawatil Quran Syarhil Quran Putri juga disingkil kemarin juara 1, dan mereka alhamdulillah dapat bonus umrah dari Wali Kota Banda Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Al-Manar Podcast, menyinari dan menyantuni. Baiklah, pada malam hari ini kita telah datangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah sosok yang dikenal luas oleh santriwati dan santrinya, begitu juga dikenal banyak oleh para asatid dan asatijah. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Awwaluddin MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah makan malam Ustadz? Sudah selesai. Alhamdulillah. Oke. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas secara terperinci apakah itu LPTQ Al-Manar. Dan di hari Minggu nanti insya Allah ada sebuah acara yang sangat besar, begitu Ustadz? Betul. Iya. Kalau boleh tahu nih Ustadz, apa sih itu LPTQ Al-Manar Ustadz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita di pesantren modern Al-Manar sejak awal tahun 2021 dilatar belakangi oleh beberapa kegiatan MTQ yang sudah diikuti oleh para santri, baik di tingkat kabupaten kota dan juga di tingkat provinsi. Maka kami melihat Al-Manar ini memiliki potensi yang sungguh luar biasa di santri-santrinya, karena kemarin kita melihat anak-anak ketika ikut di MTQ misalnya di PD ini, para santri Al-Manar sudah mampu menjuarai di cabang Syarhil Quran. Kemudian juga sebelumnya di Musabaqatun Nas Ramadan, anak-anak Al-Manar sudah berprestasi meraih juara 1, juara 2 yang pernah dibuat juga ketika di Banda Aceh. Kemudian sebelumnya pernah juga di Nagan Raya. Kemudian yang terakhir sekali kemarin tahun 2021 di Singkil. Ini mereka terus menerus memiliki prestasi dan prestasinya terus naik menanjak. Gitu. Maka setelah kita kembali dari Musabaqatun Nas Ramadan di Singkil kemarin, kami dengan beberapa orang ustaz, ada Ustaz Safrijal SH, kemudian juga ada beberapa ustazah yang terlibat di dalam cabang musabaqah tilawatil Quran ini, memiliki keinginan bahwa di Al-Manar harus dibentuk sebuah lembaga pembinaan tilawatil Quran. Maka berangkat dari ini kami duduk bersama, kami musyawarah, kemudian kami menghadap pimpinan dan menyampaikan bahwa kita berkeinginan ingin bentuk lembaga pengembangan tilawatil Quran. Dan alhamdulillah pimpinan menyambut baik keinginan kita ini, sehingga di bulan 7 kemarin kita sudah membentuk lembaga pembinaan tilawatil Quran di Al-Manar ini. Maka awal kegiatan ini kita mengambil waktu menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk beberapa kali rapat
untuk membuat kegiatan perlombaan, yaitu musabaqah tilawatil Quran antar konsulat. Artinya di Al-Manar ini kita hari ini alhamdulillah para santri datang dari seluruh kabupaten kota yang ada di Aceh. Berarti untuk pada saat ini sifatnya musabaqah ini masih internal untuk dalam pondok. Betul. Jadi kita karena melihat potensi tadi sungguh luar biasa, sehingga melalui lembaga pengembangan tilawatil Quran tahun ini kita sepakat membuat musabaqah tilawatil Quran yang pertama di Al-Manar ini antar konsulat. Dengan tujuan dan target kita adalah bagaimana nanti anak-anak yang dari daerah ini setelah kita bina, kita bimbing, kita latih potensi mereka di bidang Al-Quran ini, nanti mereka akan kembali ke daerah masing-masing, dan kalau ada kegiatan-kegiatan musabaqah di daerah mereka masing-masing, di kabupaten mereka masing-masing, mereka akan berbaur dengan peserta di daerah masing-masing. Dan tentunya bersaing juga dengan yang ada di daerah. Jadi untuk hari ini, untuk tahun ini, kita bersaingnya antar konsulat yang ada di lingkungan Al-Manar. Karena hari ini Al-Manar santrinya alhamdulillah ada di 23 kabupaten kota, semuanya lengkap semuanya. Jadi nanti ketiga 20 kabupaten kota ini mereka akan bersaing walaupun sesama santri Al-Manar. Oh begitu. Jadi kalau kita dengar tadi, tujuan yang paling dominan, yang paling intensif dibentuknya LPTQ ini buat apa, Ustaz? Iya, sebagaimana telah kita sampaikan tadi, bahwa tujuan utama dibentuk LPTQ ini pada dasarnya adalah anak-anak memahami Al-Quran, anak-anak cinta dengan Al-Quran, anak-anak senang dengan Al-Quran, dan mampu membumikan Al-Quran di mana mereka nanti berada, dan mampu mendalami Al-Quran ini, dan akhirnya mereka untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Sebenarnya setelah mereka tadi paham ini, tapi juga kita ada nilai-nilai perlombaan di sini untuk melatih kemampuan anak untuk bersaing. Setelah kita latih di sini, barangkali mereka hari ini kan bersaing dengan kawan-kawan dari kabupaten kota lain yang ada di Al-Manar. Betul. Tapi nanti ketika mereka sudah bagus di sini, kemudian mereka akan kita kembalikan ke daerah mereka. Jadi di daerah mereka akan bersaing lagi dengan orang lain yang mungkin tidak belajar di Al-Manar. Tentu nanti dari setiap daerah akan pilih yang terbaik. Maka mereka hari ini kita berikan skill, kita berikan kemampuan untuk berkompetensi dengan yang lain nantinya. Oh begitu, Ustaz. Jadi kalau setelah kita tahu tadi para santri ini dibekali untuk nanti kembali ke daerahnya masing-masing ya, Ustaz ya, untuk berkompetisi ntar walaupun mereka sesama Al-Manar dari setiap daerah itu, Ustaz ya. Jadi contohnya misalnya kayak dia santri Aceh besar, mungkin nanti ada musabaqah tilawatil Quran di luar daerah, bahkan dia bisa aja bersaing dengan sesama santri Al-Manar gitu, Ustaz ya. Boleh jadi. Jadi begini, hari ini kan kita latih anak-anak ini ada dari ke-23 kabupaten kota yang ada di Aceh. Boleh jadi nanti ketika ini anak balik ke daerah masing-masing, misalnya yang Aceh besar, dia pasti ikutnya melalui Aceh besar karena KTP dan kakak orang tuanya di Aceh besar. Ya, betul. Ada anak misalnya dari Kabupaten Pidi, dia tentu punya kakak dan KTP-nya nanti dari Kabupaten Pidi. Maka boleh jadi juga nanti di tingkat provinsi, ketika ada misalnya musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi Aceh, itu tidak mustahil anak Al-Manar bersanding atau berkompetensi sesama anak Al-Manar lagi. Jadi sama-sama ketemu ya, Ustaz? Boleh jadi. Hari ini mungkin mereka di Al-Manar ketemu, nanti di sana juga boleh ketemu. Kenapa? Kalau di daerah mereka nanti bisa bersaing dengan orang-orang lain. Jadi disinilah kita latih mereka bagaimana mengelola potensi yang ada pada diri anak itu menjadi yang terbaik bagi mereka dan juga bagi umat dan bagi masyarakat di sekitar mereka. Oh begitu, Ustaz. Terus nih kalau boleh tahu, Ustaz, jadi di fokus utama LPTQ Al-Manar ini dalam melatih santri itu tujuan sebenarnya yang paling
apa itu Ustaz? Yang paling rincinya Ustaz? Selain itu, dan di dalam itu juga ada apa saja sih cabang-cabang yang dilatih, pembinaannya itu Ustaz? Baik. Kalau tujuan sudah jelas tadi saya pikir, artinya anak-anak ini mampu belajar Al-Quran dengan baik, mampu bersaing dengan kawan-kawan mereka, dan juga mengamalkan nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Nah, di lembaga pengembangan tilawatil Quran yang ada di Al-Manar ini, untuk tahap pertama ini kita baru melatih untuk 5 cabang. 5 cabang. 5 cabang ini. Yang pertama kita ada tilawatil Quran. Kemudian yang kedua ada syarhil Quran. Kemudian ada fahmil Quran, ada tahfidzul Quran, dan ada khatil Quran. Ada 5 cabang yang kita bina untuk tahap awal ini. Dan mudah-mudahan ke depan kita akan tingkatkan lagi tentunya di cabang-cabangnya. Ada tafsir Quran nantinya. Kemudian juga ada musabaqah menulis Al-Quran, ada menulis karya ilmiah, demikian dan lain sebagainya lah yang ada di seluruh cabang MTQ semuanya. Cuma karena untuk tahap awal kita akan coba di 5 cabang ini dulu, yang insyaallah hari Minggu ini tanggal 19 ini kita akan buka kegiatan musabaqah tilawatil Quran antar konsulat se-Aceh dalam wilayah pesantren modern Al-Manar. Oh gitu Ustaz. Jadi untuk 5 program ini yang akan menjadi fokus utama LPTQ Al-Manar begitu Ustaz ya? Iya, untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Kalau boleh tahu Ustaz. Jadi kemarin itu di sepanjang perjalanan santri Al-Manar ini sebelum terbentuk LPTQ, prestasi-prestasi terbesar yang pernah diraih itu di prestasi apa aja Ustaz? Oh, iya. Anak-anak kita alhamdulillah sudah banyak prestasi mereka di cabang-cabang MDQ. Tapi yang paling banyak potensi dan paling banyak prestasi saat ini itu di bidang syarhil Quran dan fahmil Quran. Syarhil Quran dan fahmil Quran. Jadi yang mensyarah Al-Quran, mereka seperti orang berpidato dengan bertiga. Ini tim dia kelompok berdiri, nanti ada yang pensyarahnya, ada yang tilawah Al-Qurannya, dan ada yang sari tilawah. Jadi 3 orang ini berkolaborasi bertiga. Kita latih bagaimana mereka bersama-sama menyampaikan syarahan Al-Quran, kemudian sehingga enak didengar, nikmat di ini, dan bisa membekas pada jiwa-jiwa orang yang mendengar ini. Jadi yang sudah lumayan bagus di Al-Manar hari ini di bidang syarhil Quran. Tapi kita alhamdulillah kami melihat dalam beberapa 2 bulan 3 bulan terakhir ini, ternyata di dalam cabang tilawah Al-Quran anak Al-Manar juga sungguh luar biasa bagus-bagus. Sehingga kita datangkan pelatih qari nasional kita untuk melatih mereka. Kita di sini benar-benar serius, kita tidak main-main dalam pembinaan para santri ini. Kita datangkan mereka orang-orang terbaik untuk melatih mereka di sini dengan harapan bakat minat anak di bidang Al-Quran ini betul-betul terlatih secara profesional nantinya. Maka alhamdulillah berdasarkan laporan pelatih kepada kami, sungguh luar biasa sebenarnya kemampuan anak-anak yang dulu mungkin kita agak luput, tidak begitu perhatian. Ya, betul. Mereka kalau latih datang sendiri, belajar sendiri tanpa kita bina secara profesional. Tapi setelah kita lihat potensi luar biasa, maka kami bertekad tahun ini insyaallah Al-Manar akan melahirkan generasi-generasi Qurani, generasi-generasi para pembaca Al-Quran dengan irama yang luar biasa, dengan tartilnya, dengan tilawahnya, mujawaz yang sungguh luar biasa akan kita dapatkan. Dan juga nanti para pensyarah Al-Quran, ahli-ahli pidato, retorika yang luar biasa juga. Tapi tentunya para penghafal Al-Quran juga sangat banyak di Al-Manar. Maka mudah-mudahanlah di antara beberapa prestasi yang pernah kami capai itu, yang pernah didapatkan oleh para santri, itu tahun 2021 ini kita dapat juara 1 Syarhil Quran Putra
yang mewakili Banda Aceh. Di bulan apa itu? Di bulan Ramadan tahun lalu di Aceh Ramadan Singkil. kemarin ya? Iya. Kemudian tilawatil Quran, syarhil Quran Putri, juga di Singkil kemarin juara 1 dan mereka alhamdulillah dapat bonus umrah dari wali kota Banda Aceh. Kemudian kita mewakili Aceh Besar kemarin juga masih di Singkil, itu di syarhil Quran kita dapat juara 2. Kemudian juga kita dapat kemarin juara 2 fahmil Quran. Sebelumnya juga pernah ada di khatil Quran, santri-santri Al-Manar yang terlibat di MTQ, baik yang MTQ tingkat provinsi ataupun di musabaqah Tunas Ramadan yang diadakan di tingkat provinsi. Jadi kalau boleh tahu nih udah begitu banyak dan besar prestasi-prestasi. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau untuk sistematis latihan LPTQ nih, Sat. Iya. Ini gimana sih sistematis latihannya? Jadi kita untuk latihan seminggu kita datangkan pelatih sebanyak 3 kali. 3 kali dalam seminggu. Iya, untuk tilawah Al-Quran kita datangkan pelatih nasional, para qari nasional ke sini untuk melatih mereka. Itu seminggu 3 kali untuk putra, 3 kali untuk putri. Karena kita latihannya tetap pisah antara anak putra dengan anak putri. Kemudian juga untuk selanjutnya dilatih oleh ustadz-ustadz yang sudah lumayan bagus juga yang ada di Al-Manar sendiri, itu malam harinya. Kemudian di cabang syarhil Quran, alhamdulillah kita memang ada dari ustadz-ustadz dan dari Al-Manar sendiri yang sudah jadi pelatih dan sudah ikut di bidang syarhil ini, sudah melalang buana. Untuk syarhil kita tidak datangkan dari luar, karena alhamdulillah kita di sini juga ada ustadz yang sudah mampu dan sudah bagus di syarhilnya. Untuk khatil Quran kita masih mendatangkan orang luar, tapi juga di diri kita di sini ustadz di Al-Manar juga sudah banyak yang bagus khatnya. Jadi kita dobelkan, kita sandingkan mereka. Kalau untuk tahfidzul Quran ini memang kita alhamdulillah banyak dari ustaz-ustaz kita memang para hufaz ya. Dan mereka juga para juara-juara MTQ juga. Jadi mereka lah yang melatih, mengajarkan dan membina para santri. Mudah-mudahan para santri ini benar-benar menyinari masyarakat dan menyinari diri mereka nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kalau bisa kita lihat LPTQ ini sudah berjalan dari awal 2021 kemarin, Sat ya? Pembentukan lembaganya tidak, pembentukan lembaga secara resmi. Secara resmi ya? Itu baru kita mulai di bulan 7 kemarin. Kita baru sekali kalau secara kelembagaan. Tapi pembinaan anak-anak sudah lama. Cuma sangat terbatas masih, artinya bentuknya tidak kontinu. Kadang-kadang 3 bulan sebelum kegiatan MTQ baru kita latih. Ada yang sifat kontinu belum ada. Tapi mudah-mudahan dengan terbentuknya lembaga pembinaan tilawatil Quran ini insya Allah kita akan bina anak-anak secara kontinu. Artinya tidak hanya ketika ada kejuaraan MTQ saja, tapi benar-benar kita latih mereka kontinu sehingga dibiasakan dan benar-benar sudah menjiwai pada diri anak. Jadi untuk LPTQ ini bakal jadi ekstrakurikuler yang memang udah ada dari sebelumnya, cuman untuk secara kontinu ke depannya baru dibentuk bulan 7 kemarin ya. Betul. Jadi kegiatan MTQ ini pembinaan MTQ untuk MTQ sebenarnya sudah lama tapi belum kontinu. Tapi setelah kita kemarin terbentuk LPTQ ini sudah menjadi ekstrakurikuler yang sudah ditetapkan dan akan terus-menerus dibina secara kontinu. Kalau gini Sat, kalau kita membahas buat acara hari Minggu besok Sat. Iya. Ini acara hari Minggu besok berarti acara yang bergengsi di Al-Manar Sat ya. Betul. Karena acaranya sebenarnya antar konsulat dan seprovinsi. Gitu, Sat, ya. Artinya anak-anak dari setiap daerah ini semuanya berpartisipasi. Bersaing ya Sat. Ini bahkan laporan tadi ke saya dari ketua panitia itu sebanyak 483 santri yang ikut.
483. 483 santri yang ikut dalam kegiatan musabaqah tilawatil Quran antar konsulat. Itu putra ada 203 orang, putri ada 280 orang. Ini sungguh luar biasa, bahkan mungkin mengalahkan MTQ kabupaten dan provinsi secara jumlah ya. Ini pesertanya saja, bukan kontingennya. Ya, ini memang pesertanya yang ikut. Jadi antusiasme santri itu begitu tinggi ya? Iya, sungguh luar biasa. Makanya kami pun karena ini acara perdana, sebenarnya shock juga melihat jumlah peserta seperti ini. Ya, betul. Karena memang sebenarnya anak-anak sangat minat. Ini ketika kita tidak akomodir, kita tidak menerima keinginan mereka, ini kan sungguh rugi. Betul. Dan kalau ini tidak dibina, ya Al-Manar sebenarnya rugi. Iya. Tapi alhamdulillah berkat bantuan para asatiz, juga dukungan pimpinan pesantren dan seluruh elemen yang ada di Al-Manar ini mendukung kegiatan kita ini sungguh luar biasa. Bahkan ketika kita sampaikan di awal kita anggarannya kecil, kita sampaikan ke pimpinan untuk penambahan anggaran, ya pimpinan menyambut baik kegiatan ini dan dapat sokongan luar biasa. Maka mudah-mudahan lah insyaallah akan lahir generasi-generasi Qurani, generasi-generasi mereka yang betul-betul nanti akan bersaing dengan peserta-peserta lain yang ada di luar ketika ada kegiatan MTQ tingkat kabupaten atau MTQ tingkat provinsi, tingkat nasional, dan bahkan kami berharap ke depan para santri Al-Manar akan ikut musabaqah tilawatil Quran tingkat internasional insyaallah. Amin. Ya, untuk ketua panitia di acara MTQ ini siapa, Ustaz? Untuk tahun ini karena perdana kita tentukan Ustadz Safrijal Ahmad SH sebagai ketua kegiatan, dan sebenarnya beliau juga ketua LPTQ. Dan kami sendiri adalah sebagai pembina LPTQ di Al-Manar ini. Karena Ustadz Safrijal ini memang kemampuan beliau dan senang sekali dengan kegiatan ini dan benar-benar menjiwai. Kita melihat karena beliau juga dulu adalah peserta MTQ dan di bidang syarhil, dan beliau sudah sering menjuarai. Dan untuk tahun ini juga beliau sebenarnya terpilih sebagai peserta MTQ di provinsi nanti di Bener Meriah, sebagai peserta di cabang musabaqah menulis Al-Quran MMQ, yang kegiatannya di Bener Meriah. Dan alhamdulillah juga anak Al-Manar tahun ini mewakili Banda Aceh, ada yang di cabang Syarhil Quran, ada di Fahmil Quran, kemudian ada di MMQ. Melalui Aceh Besar juga anak Al-Manar di bidang Syarhil, di bidang Fahmil, dan di bidang MMQ. Jadi tiga ini sebenarnya sudah terbiasa, sehingga para asatiz juga para anak-anak sudah familiar lah sebenarnya dengan kegiatan-kegiatan ini. Tapi mungkin belum menyeluruh, sehingga dengan adanya LPTQ, adanya kegiatan MTQ tahun ini menarik minat anak-anak para santri untuk terbiasa dengan kegiatan MTQ yang diselenggarakan oleh pemerintah nantinya. Jadi kalau bisa kita lihat nih, Sat, kayaknya santri-santri Al-Manar ini begitu antusiasme. Dilihat saja dari prestasi-prestasi yang udah ditorehkan untuk sebelum orang-orang sebelumnya, Sat, ya. Betul. Jadi mereka punya antusiasme yang tinggi dikarenakan punya keinginan, si dia aja bisa untuk menjadi juara di cabang ini dan sebagainya. Gak heran sebenarnya, Sat, ya, bisa dilihat seperti itu. Jadi acara MTQ ini lagi sedang naik daun mungkin ya, Sat, ya. Iya. Mungkin kalau kita bilang kegiatan MTQ ini kegiatan yang memang sangat menarik bagi kami sendiri yang pernah ikut sebagai peserta dan pernah terlibat di MTQ juga, di pembinaan MTQ di tingkat kabupaten. Ini sebenarnya ukhuwah Islamiyahnya yang sungguh luar biasa.
Jadi kadang-kadang hari ini kita di sini jumpa dengan kawan, nanti ketika kita Silaturahmi kembali begitu erat, silaturahmi ini dan kami merasakan memang ketika sudah pernah terlibat di MTQ, jumpa di mana-mana sebuah kenikmatan luar biasa di silaturahmi ini. Makanya anak-anak pun kita lihat ketika mereka kembali jumpa dengan kawannya yang di MTQ, ada kesenangan tersendiri yang tidak bisa dilupakan oleh mereka sebenarnya. Kesenangan tersendiri dalam hati mereka. Iya, ditambah lagi mungkin ya, walaupun ini tidak jadi tujuan utama. Ketika mereka ikut-ikut ini kan biasanya kalau juara mereka dapat bonus. Ini kan menarik juga bagi anak-anak. Betul. Dan sungguh luar biasa. Kadang-kadang bonusnya ada yang umroh, ada yang dapat uang banyak dan lain sebagainya. Ini anak-anak menarik bagi anak-anak, kadang-kadang tertarik. Walaupun itu tetap kita ajarkan ke anak-anak kita, itu bukan target utama. Tapi ini sebagai motivasi saja. Untuk acara hari Minggu nanti saat MTQ itu yang membuka nanti siapa? Langsung siapa yang membuka? Untuk tahun ini kita sudah hubungi ketua LPTQ provinsi yang akan buka kegiatan kita, yaitu Pak Hamdani, ketua LPTQ provinsi Aceh. Beliau sudah bersedia dan kita sudah surati beliau. Insyaallah beliau sudah sampaikan tadi, mudah-mudahan tidak ada halangan lainnya yang ini. Beliau yang akan buka kegiatan MTQ kita. Kita dengan harapan ketika beliau datang, ketika beliau melihat bahwa di Al-Manar ini sebenarnya banyak anak-anak yang berpotensi, maka kita mengundang beliau dengan harapan besar nanti dari pihak pemerintah memberikan perhatian kepada kita. Ada perhatian khusus. Kita di sini banyak anak-anak yang berprestasi sebenarnya. Oh gitu. Jadi untuk acara yang akan dibuka besok langsung dari ketua LPTQ Aceh provinsi ya. Iya betul. Okay. Jadi kalau dari Ustadz sendiri sebagai ketua sebagai pembina ya Ustadz, pembina dalam lembaga pembinaan tilawatil Quran ini, apa sih yang ingin Ustadz sampaikan kepada santri-santri dan santriwati, apa yang tujuan khusus mereka yang untuk mengikuti LPTQ ini Ustadz? Iya. Tujuan khusus mereka tuh. Yang pertama di sini kepada para santri kita tumbuhkan semangat bersaing mereka secara sportif. Kemudian kita ingin gali potensi-potensi yang ada pada anak, bahwa mereka memang punya potensi itu. Maka harapan besar kami kepada para santri untuk mengembangkan bakat minat ini. Dan ketika mereka nanti sudah betul-betul menjiwai bakat minat yang ada pada diri mereka, dan inilah di kemudian hari mereka bisa kembangkan dan bisa ajarkan kepada orang lain. Karena di antara amal ibadah kita yang kita bawa pulang untuk kita meninggal, itu diantaranya adalah al-ilmu yuntafa'u bih, kata Rasul. Salah satu daripada iza mata banu Adam in qata amalu illa min salasin. Anak Adam apabila telah meninggal maka terputus segala amalnya kecuali 3 perkara, kata Nabi. Di antara salah satu yang 3 itu adalah al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ketika anak sudah kita ajarkan ilmu, mereka sudah punya bakat, mereka sudah punya potensi yang bagus pada diri anak. Kemudian di kemudian hari ini anak ajarkan ke orang lain. Maka ini menjadi ilmu yang terus menerus diajarkan kepada orang, menjadi sedekah amal jariah mereka nanti ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, mungkin itu saja Ustadz untuk pembicaraan kita pada malam hari ini Ustadz ya. Tentang apakah itu LPTQ dan acara yang akan dilaksanakan hari Minggu besok, semoga lancar dengan amin ya ridha Allah ya Allah. Amin. Mungkin sekian saja dari saya sebagai pembawa acara pada hari ini, dan kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Awaludin MPD sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Langsung saja kita tutup podcast kita pada malam hari ini. Syukran, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.